めえが桜木か。Halo semua, apa kabar kalian? Ya, gue harap kalian baik-baik saja. Pada video kali ini, gue mau lanjut membahas alur cerita Shirizu Bakalea Koukou part selanjutnya. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, kalian bisa klik link di deskripsi. Oke, tanpa banyak bacot di awal, mari simak video ini sampai habis. Di episode sebelumnya, Risa dan pacarnya yang nekat mengganggu kunjungan wartawan ke SMA Catalia, mereka semua malah disayurin oleh anak-anak STM Bakada. Namun karena wartawan yang tidak sengaja melihat tawuran itu, mereka malah menghina anak-anak STM Bakada adalah seorang siswa berandalan. Namun untungnya Fumi angkat bicara serta membelanya dengan mengatakan bahwa anak-anak STM Bakada terpaksa melakukan itu karena mereka yang ingin melindungi sekolahnya. Dan Tatsuya yang mendengar hal itu pun terkejut serta baper kepada Fumi, dan ia pun menganggap kini Fumi menjadi sahabatnya. Wih, Tatsuyaの仲間になれちゃったよ。仲間。 Saat di sekolah, para murid mendapatkan kabar buruk di internet karena ada seseorang misterius yang telah menjelekkan serta menyebarkan berita hoax di sosial media tentang SMA Catalia Cabang 2. Dan karena hal itu, kini SMA Catalia menjadi dicap buruk oleh masyarakat. Bahkan para orang tua murid sampai datang ke sekolah serta demo kepada kepala sekolah untuk memindahkan anak-anaknya ke SMA Catalia Cabang 1. Cap buruk itu sendiri akibat penggabungan dengan STM Bakada. Namun untungnya kepala sekolah masih bisa menenangkan para orang tua murid bahwa kabar itu adalah hoax. Namun secara mengejutkan, teman Fumi yang bernama Mana mengajak para teman-temannya yang lain untuk mengintai Tatsuya dan kawan-kawan tanpa sepengetahuan Fumi dan saya. Karena mereka menganggap bahwa berita hoax itu adalah perbuatan dari Tatsuya dan kawan-kawan. Setelah sekian lama mengintai anak-anak STM Bakada, mereka belum juga menemukan bukti karena Tatsuya dan kawan-kawan memang bukanlah pelakunya. Mana kemudian kembali meyakinkan teman-temannya bahwa STM Bakada lah dalang dari semua masalah ini. Akan tetapi Fumi langsung menyangkalnya karena Tatsuya dan kawan-kawan tidak mungkin melakukan hal tersebut. Sementara itu, di perjalanan pulang, anak-anak STM Bakada tidak sengaja menabrak siswi SMA Catalia Cabang 1 yang bernama Yuno. Terlihat ia tidak sengaja menjatuhkan kartu namanya. Noguchi yang melihat hal itu pun mulai mencurigainya karena Yuno yang terlihat panik ketika menyapanya. Karena penasaran, keesokan harinya Tatsuya dan kawan-kawan tanpa rasa takut, mereka pergi ke SMA Catalia Cabang 1 guna mencari tahu siapa sebenarnya Yuno, serta memberikan kartu namanya yang terjatuh kemarin. Di sana mereka pun berpencar agar lebih cepat menemukan Yuno, karena tampak di sana SMA Catalia Cabang 1 ini cukup besar dan sangat high class. Akan tetapi di sana Sohei malah membuat kerusuhan dengan masuk ke kelas cewek-cewek yang sedang belajar. Dan karena para cewek itu ketakutan, tiba-tiba datang security di sana yang langsung mengejar mereka. Tatsuya dan Asada yang sedang berada di sana, mereka berdua diselamatkan oleh Yuno yang mengajaknya untuk bersembunyi di kelasnya. Sementara Sohei dan yang lainnya berhasil kabur dan keluar dari sekolah tersebut. Di sini Tatsuya dan Asada menanyakan kepada Yuno tentang dirinya yang dicurigai telah menyebarkan berita hoax di sosial media dengan alasan Yuno telah membenci Fumi. Namun faktanya ternyata Yuno bukan pelakunya karena dia yang sangat mengagumi Fumi meskipun sudah berbeda sekolah. Lalu ia pun malah menyuruh mereka berdua untuk mengawasi Mana serta segera menjebaknya. Karena ternyata sebelumnya Mana pernah memberitahu bahwa dia sedang melakukan sesuatu untuk pria yang ia cintai. Setelah mengetahui info itu, lantas Tatsuya dan Asada pun langsung mencari Fumi untuk memberitahunya.
Di taman, mereka langsung memberitahu Fumi dan menyuruhnya untuk membuat jebakan kepada Mana sebelum menangkapnya. Keesokan harinya di sekolah, semua murid mendapatkan berita lagi yang berisi tentang STM Bakada yang akan membuat sebuah dewan khusus. Tapi ternyata itu adalah jebakan yang dibuat untuk Mana. Karena sebelumnya yang mengetahui pembuatan dewan khusus tersebut hanya Fumi, saya, dan Mana. Dan pada sini nih, akhirnya kejahatan Mana pun terbongkar. Lantas Fumi pun meminta Mana untuk menjelaskan alasan dirinya telah menjelekkan nama sekolahnya sendiri. Akan tetapi secara mengejutkan, Mana malah menjawab jawaban yang membuat Fumi bersedih. Ternyata Mana melakukan ini semua adalah karena dirinya sangat membenci Fumi. Mendengar hal itu, Fumi pun langsung menangis. Bahkan di kelas, kini Fumi pun jadi goblok dan tidak fokus ketika sedang belajar. Tatsuya dan Asada yang tidak tega melihatnya, mereka mengajak teman-temannya untuk segera menghibur Fumi agar tidak bersedih lagi. Nani ga? どいてくれるかしら。はい、どきます。バカなこと言ってんじゃねえぞ。言ってんじゃねえぞてめえから。まだ。Namun usahanya itu hanya sia-sia saja. Bahkan di keesokan harinya, Fumi malah bolos sekolah dan pergi ke taman untuk menenangkan diri. Asada yang melihatnya pun kembali menenangkannya dan mengajaknya makan di kafe sambil curhat tentang masalahnya. Di sisi lain, di waktu yang sama, Tatsuya dan saya yang juga khawatir dengan keadaan Fumi, mereka berdua pun memutuskan untuk mencarinya. Mereka berdua lalu mulai mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Fumi. Namun sayangnya Fumi masih belum ditemukan. Hingga pada akhirnya saya teringat dengan Fumi yang pernah mengajaknya makan di sebuah kafe. Seketika itu juga mereka berdua pun langsung pergi ke kafe tersebut. Sesampainya di sana, mereka malah melihat Fumi dan Asada yang sedang bermesraan. Yang tentu saja itu membuat saya dan Tatsuya merasa cemburu. Mereka berdua lalu memutuskan untuk pergi dari sana dan tidak mengganggu Asada dan Fumi. Keesokan harinya di sekolah, saya terlihat masih canggung kepada Fumi setelah melihat Fumi dan Asada yang berduaan kemarin. Namun ia masih bisa tersenyum dan akan mengikhlaskan Asada kepada Fumi agar persahabatannya dengan Fumi tidak hancur. Namun di sini Fumi membantahnya karena dia sebenarnya menyukai Tatsuya namun belum bisa untuk mengungkapkannya. Saya yang mendengar hal itu pun merasa lega dan langsung meminta maaf karena telah berprasangka buruk kepada Fumi. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan orang misterius yang menghajar anak-anak STM Bakada. Bahkan mereka nekat mengobrak-ngabrik basecamp dari Tatsuya serta menghapus pelang STM Bakada dan menggantinya dengan gambar kalajengking. Melihat hal itu, lantas Tatsuya dan kawan-kawan pun langsung mencari pelakunya. Namun saat di depan sekolah, tiba-tiba Tatsuya langsung dihajar oleh orang misterius itu hanya dengan satu pukulan. Dan orang itu bernama Honggo. Ketika teman-temannya akan balas dendam, ternyata Honggo dengan cepat langsung menghilang dari sana. Saat di markas, Tatsuya memperingatkan kepada Asada untuk berhati-hati karena pukulan Honggo sangatlah kuat. Keesokan harinya, tiba-tiba wali kelas memperkenalkan murid pindahan baru, yang ternyata itu adalah Honggo dan kawan-kawannya. Melihat hal itu, Tatsuya pun hanya bisa terdiam karena dirinya masih belum pulih 100%. Akan tetapi ternyata dengan cepat Honggo mendapatkan banyak bawahan di STM Bakada karena dia yang menghajar dan mengancam anak-anak STM Bakada untuk mengikutinya. Temera! Nggak. Nanda temera? Fumi yang melihat hal itu pun memohon kepada kepala sekolahnya yang bernama Sayoji untuk mengeluarkan Honggo dari sekolah. Namun Sayoji menolaknya dan meminta Fumi untuk tetap bersabar. Kemudian berita hoax yang menjelekkan nama SMA Catalia bermunculan lagi di media sosial. Dan di sini Fumi pun langsung menyangka kalau semua itu adalah ulahnya Mana. Karena ia yang tidak pernah masuk sekolah lagi semenjak Fumi membongkar semua kebusukannya. Dan untuk memastikannya, Fumi pun mengajak saya untuk menemui Mana setelah pulang sekolah.
Pada saat di perjalanan, mereka tidak sengaja melihat Mana yang sedang menuju ke suatu tempat. Mereka berdua lalu mengikutinya dari belakang, yang ternyata Mana sedang menemui Sayoji. Dan pada sini ini kita jadi tahu bahwa ternyata dalang dibalik semua masalah ini adalah Sayoji, yang tidak lain adalah kepala sekolah SMA Catalia. Karena Manalah yang disuruh Sayoji untuk terus menjelekkan sekolah Catalia cabang 2 dan STM Bakada agar reputasi sekolah itu semakin buruk. Agar kepala sekolah STM Bakada mau menjual tanahnya itu kepadanya. Sementara alasan Mana mau mengikuti perintah Sayoji itu adalah karena Mana menyukai Sayoji. Namun karena Mana telah menyelesaikan misinya, kini Sayoji tidak membutuhkannya lagi, lalu pergi meninggalkannya. Di sekolah, Tatsuya pun memutuskan untuk berperang dengan Hongo untuk balas dendam karena berita kekalahan STM Bakada yang sudah tersebar luas ke STM-STM di sana, termasuk sekolah rival STM Bakada yang kini telah meremehkannya karena STM Bakada telah dikalahkan. Di waktu yang sama, Sayoji menyuruh para siswa SMA Catalia untuk berkumpul esok hari karena dia yang akan menyampaikan pengumuman tentang SMA Catalia cabang 2 yang akan dibubarkan. Tibalah hari tawuran antara Tatsuya dan Hongo bersamaan dengan pengumuman pembubaran SMA Catalia cabang 2. 最高になります。てめえら。なあおめえら。始めようぜ。Dan peperangan pun dimulai. Seketika itu juga Tatsuya dan kawan-kawan langsung melawan dengan sekuat tenaga satu persatu anak buah Hongo. Karena Hongo sudah menunggu Tatsuya di salah satu kelas untuk duel 1 lawan 1. Tampak baku hantam yang terjadi sangatlah imbang. Ketika di tangga, Sohei mulai memberanikan diri untuk melawan musuhnya yang menghadang. Sementara Asada akan melawan tangan kanan dari Hongo di lantai 2. Lantas Asada pun menyuruh Tatsuya untuk terlebih dahulu pergi ke lantai atas untuk duel 1 lawan 1 dengan Hongo. Tatsuya, omae saki ike. Hongo! Kita na. Makoto damashi namen na yo. Terlihat di awal, Asada sangat kesulitan untuk menghadapi lawannya. Sementara Tatsuya juga kewalahan menghadapi kekuatan Hongo yang overpower. Di sisi lain, Sohei yang akan baku hantam dengan lawannya, ia malah kabur dan kembali ke lantai bawah. Dan ketika STM Bakada mulai terdesak, secara mengejutkan Mazuki dan Madoba dari STM Ukanjin datang untuk membantu STM Bakada. Karena STM Ukanjin tidak ingin STM Bakada dikalahkan begitu saja. Jelas saja dengan kedatangan mereka berdua membuat Tatsuya dan kawan-kawan semakin unggul. Terlebih lagi, Asada juga mulai bangkit dan membalikan keadaan. Hingga pada akhirnya ia pun berhasil mengalahkan lawannya. Sementara itu, Tatsuya yang sedang dibantai habis oleh Hongo mulai mencoba untuk bangkit lagi. Hingga pada akhirnya Tatsuya pun berhasil mengalahkan Hongo.
Dan Tatsuya serta kawan-kawannya pun berhasil memenangkan tawuran itu, serta merebut kembali kekuasaan di STM Bakada. Di waktu yang sama, Sayoji yang sedang menyampaikan pengumumannya, tiba-tiba Fumi langsung naik ke atas panggung untuk berpidato. Ia lalu menyampaikan tentang STM Bakada yang memang tidak layak untuk dijadikan tempat belajar, dan ia seperti mendukung sekolah itu untuk dibubarkan. Namun di akhir pidatonya, Fumi membongkar pelaku sebenarnya tentang berita yang menjelekkan STM Bakada dan SMA Catalia Cabang 2 adalah salah satu guru di sana dengan memanfaatkan murid Catalia. Fumi juga memberitahu bahwa guru itu telah menyogok Honggo dan gengnya untuk lebih menjelekkan STM Bakada agar sekolah itu bisa dijual dan dijadikan mall. Fumi juga menegaskan bahwa ia menolak keras pembubaran sekolah itu. Sontak semua murid yang mendengar hal itu pun langsung tepuk tangan seperti setuju dengan pendapat Fumi. Terlebih lagi, kepala sekolah STM Bakada juga datang ke sana dan menyampaikan kalau ia tidak akan membubarkan sekolah itu karena dia juga telah menolak rencana Sayoji. Dan pada akhirnya, sekolah Catalia Cabang 2 pun tidak jadi dibubarkan. Setelah semua masalah itu selesai, hubungan Tatsuya dan kawan-kawan dengan Fumi kini menjadi lebih akrab. Akan tetapi, hal itu malah membuat Makoto dan Yuki ingin berkhianat kepada Tatsuya dan memutuskan untuk menjadi musuhnya. Karena semenjak kenal dengan SMA Catalia, kini Tatsuya tidak seganas dulu. Seketika itu juga, Makoto dan Yuki pun mengajak Tatsuya dan kawan-kawannya untuk tawuran di sana, memperebutkan kekuasaan di STM Bakada. Tatsuya, orera mo omae ni wa shitagaane wa. Atama da yo na. Dan film pun selesai.